Deva Alvina Nurdianti. Saya Oktaviani Putri Andasari. Nama saya Alfi Hoirul Rahmah. Saya Aninda Fadila Rahma. Nah, untuk kali ini kami akan mewawancari beberapa narasumber untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Untuk pemateri yang pertama yaitu Bapak Dwi Herdianto dari CV Independence Makmur Bersama. Untuk pemateri kedua, Ibu Haja Zulfa selaku Direktur dari Apotek K24 Surabaya Cabang Keputis. Untuk pemateri yang terakhir, Bapak Vivit Novi selaku Manajer Finance. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Semua penjualan itu saya yang handle, mulai dari posting, iklan, sampai pembayaran dan kirim-kirim itu ada, semua juga ada job desk-nya masing-masing. Jadi kalau posisi ya mau dibilang manajer sih enggak juga, mau dibilang itu sih selain itu pokoknya koordinator, tapi tetap semuanya lewat saya semua. Tingkatan manajemen yang ada di apotek ini terdiri dari komisaris, direktur, dan asosiat. Asosiat ini meliputi apoteker penanggung jawab, apoteker pendamping, asisten apoteker, bagian keuangan, dan office boy. Posisi saya di direkturnya apotek ini. Posisi saya sebagai manajer finance di tingkat manajemen menengah, yaitu di bawah langsung manajemen tingkat CFO. Berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak pertama kali masuk dalam perusahaan ini? Di tahun 2013 atau 2014 awal itu sudah mulai saya pikirkan untuk handle usaha ini. Yang apotek ini selama 3 tahun. Keterampilan sekarang sudah berjalan 2 tahun. Dari masa kerja 16 tahun, memulai dari posisi sebagai security. Pada posisi Bapak saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Saya rasa yang pertama adalah masalah marketing. Yang kedua, untuk menguasai di bidang ini harus bisa dalam marketing. Yang kedua, harus bisa dalam sosialisasi atau media yang mau dijual. Keterampilan manajemen yang paling banyak di sini diperlukan adalah di bidang kefarmasian karena berhubungan dengan obat-obatan. Setting atau penganggaran, yaitu mempersiapkan anggaran dana yang kira-kira dikeluarkan di periode selanjutnya. Saat menjalankan fungsi manajemen, dapatkah Bapak menjelaskan penggunaan waktu dalam jam berbagi kerja? Harus tahu jam-jam di mana orang pegang gadget, terus di mana orang lagi banyak-banyaknya buka HP atau gadget masing-masing. Jadi di saat jam-jam itu kita serap marketingnya, kita maksimalkan usaha marketing. Waktu untuk menjalankan fungsi manajemen, karena kita ini bukannya selama 24 jam, jadi ya fungsi manajemen itu berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebelum pelaksanaan kerja kami terbiasa memulai dengan briefing dan doa bersama, mengurai rencana hari ini, siapa yang terlibat, pelaksananya bagaimana, jam berapa, dan hasilnya segera diupdate. Bapak juga menggunakan waktu di luar jam atau hari kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan. Lalu, bisakah diuraikan bagaimana penggunaan waktunya? Untuk hari di luar hari kerja, kita kan untuk sistem marketplace memang nggak ada libur. Jadi selama orderan itu masuk di hari kerja maupun di hari libur, tetap kita proses. Ketika puasan pelanggan, toko tetap buka, hanya saat-saat tertentu mungkin kayak kemarin momen-momen yang gede ya. Momen gede itu kayak lebaran atau hari besar lain mungkin tutup, kita nggak bisa proses. Tapi untuk hari Minggu atau hari Sabtu, toko full buka, nggak ada libur. Di luar jam kerja untuk fungsi manajemen itu karena saya pimpinan, ya saya untuk pengarahan dan pengontrolan itu harus tetap jalan. Juga menggunakan waktu di luar jam atau hari kerja. Ini terjadi di saat penggajian akhir bulan yang mana terkadang klien melakukan pembayaran invoice
di hari Sabtu karena Sabtu Minggu perusahaan kami libur. Maka di hari Jumat kami sudah menyiapkan data penggajian dari klien, dan dari rumah proses penggajian tetap bisa diproses. Di cabang manajemen manakah Bapak sekarang berperan? Banyaknya tingkat pekerjaan yang saya handle dalam suatu usaha yang dilakukan ini kebanyakan sih dalam bidang pemasaran atau marketing. Sementara kalau untuk operasionalnya, saya sudah ada perwakilan atau menugaskan beberapa subordinat saya untuk dia bagian operasional yang saya kasih perintah. Misalnya hari ini ada orderan dari reseller A atau mungkin dari suatu organisasi yang B. Nah, jadi order tersebut dikonfirmasi, setelah oke, langsung saya teruskan ke bagian operasional untuk disiapkan apa saja permintaan PO request-nya atau purchase order-nya untuk didebetkan dalam suatu SKU. SKU itu sistem keep unit. Sistem keep unit itu adalah keberadaan stok yang kita punya. Secara otomatis itu saya program, kalau memang ambil 2, stoknya ada 5, saya ambil 2, berarti 3, otomatis ada 3. Nah, dari situ kan untuk peran operasional sudah saya limpahkan kepada subordinat yang bawah saya. Dalam hal ini ada supplier dan atau mungkin di bagian gudangnya. Gitu ya. Jadi untuk yang pertanyaan nomor, saya berperan ya di semuanya, di MSDM, pemasaran, operasional, maupun bagian keuangan. Manajemen keuangan. Selain berperan di cabang manajemen Bapak ditugaskan, apakah Bapak juga menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya? Dan bisakah jelaskan mengapa dan seberapa jauh? saya juga ada menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya, yaitu meliputi manajemen di cabang marketing adalah manajemen operasional, dan tentunya operasional yang disertai manajemen keuangan saya juga pegang. Karena apa? Karena untuk mengetahui dari maju tidaknya suatu usaha online, kita butuh cash flow. Cash flow itu kayak semacam alur dan aliran dari dana, seberapa besar modal kita, seberapa besar modal kita, terus untuk diolah menjadi suatu bahan atau produk atau jasa yang kita jual, tawarkan kepada pihak yang lain, dalam hal ini adalah pelanggan kita. Dengan demikian akan tercipta atau terjadi selisih, yang mana selisihnya itu adalah hasil laba kita sendiri. Nah, di situ saya juga berperan sebagai operasional. Saya handling langsung turun ke lapangan dan cek sesuai keberadaan SKU atau cek juga sesuai cash flow yang ada di bidang usaha yang saya pegang, gitu ya. Jadi selain di manajemen, saya juga turun langsung di operasional untuk mengetahui stok banyaknya barang atau enggak gitu. Terus kemudian juga mengetahui stok keuangan, cash flow, dalam cash flow dari suatu usaha yang saya jalankan sekarang ini. Nomor 8. Cabang manajemen kegiatan lain ya, karena saya memimpin di apotek ini ya, saya bertanggung jawab penuh atas jalannya apotek ini. Tidak ada, karena masing-masing departemen memiliki manajemen sendiri-sendiri. Dalam hal lingkungan, faktor eksternal luar, menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Yang paling mempengaruhi tentu politik juga mempengaruhi. Satu, tapi yang dari 4 opsi ya, politik, teknologi, ekonomi, dan sosial, menurut saya yang paling berpengaruh dalam hal suatu perjalanan dari usaha itu faktor ekonomi dan sosial. Kalau dalam usaha online, ekonomi dan sosial. Karena apa? Karena dua faktor ini sangat berpengaruh. Yang pertama tentunya kita juga harus menguasai segi sosial dari calon customer kita, serta kita juga tahu sasaran ekonomi yang segi mana yang kita akan pasarkan dari produk kita, yang mampu menjangkau produk kita. Dari sini kan nggak mungkin kalau misalnya dari segi ekonomi saya tawarkan usaha sepatu tersebut online sesuai dengan kriteria yang ditampilkan di deskripsi iklan. Nggak mungkin juga kan untuk ekonomi yang ini untuk ekonomi menengah ke bawah atau ke bawahnya lagi. Jadi mungkin dalam sektor ini saya pilih ekonomi menengah ke bawah semua. Jadi yang rata-rata kualitasnya oke, tapi tetap terjangkau di masyarakat dan digunakan sering sama berbagai pelanggan kita. Jadi dua faktor eksternal luar yang sangat berpengaruh itu ya di ekonomi dan sosial, itu aja. Kalau faktor untuk saat ini, faktor lingkungan eksternal luar yang paling berpengaruh yaitu sosial. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, banyak klien-klien
kami yang berhenti beroperasi, dan ada juga yang mengalami penurunan omset, sehingga berakibat juga terhadap omset perusahaan kami. Dalam hal faktor-faktor eksternal dalam masuk pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, dan media, menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Yang paling mempengaruhi usaha online di lingkungan eksternal dalam adalah dua, pemasok. Yang nomor dua adalah selain pemasok, menurut saya adalah media. Nggak dapat dipungkiri, kita sasarannya adalah online atau daring, bahasa sekarang daring. Itu menurut saya sangat berperan, karena kita sistemnya marketplace atau sistem online di mana penjual dan pembeli itu ditemukan dalam suatu wadah media sosial. Nah, bisa WA, FB, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi untuk faktor lingkungan eksternal dalam yang paling mempengaruhi di usaha ini adalah satu, pemasok, yang kedua adalah media. Ya. Pemasok kenapa? Ya tahu sendiri, untuk usaha sepatu dan jam tangan online ini kita sangat tergantung sama pemasok atau supplier yang kita supplier yang kita jadikan pijakan atau jadikan sebagai penyuplai barang-barang kita. Kalau kita nggak punya pemasok, sama aja kita nggak punya barang. Jadi dipastikan dulu pemasoknya aman. Yang kedua, media juga stabil atau kondusif, ya. Yang nomor 10, bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak Ibu beri contoh? Etikanya tetap dalam perusahaan. Eksternal dalam yang paling berpengaruh itu ya pemasok, pesaing, pelanggan, dan serikat kerja. Yang berpengaruh adalah pelanggan, karena di bidang usaha perusahaan kami adalah jasa tenaga kerja. Jika klien puas, maka kontrak kerjasama akan berlanjut. Bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak beri contoh? Etikanya tetap dalam usaha ini adalah modal yang pertama adalah satu, jujur. Yang kedua adalah share detail spek barang sesuai kondisi yang kita tawarkan. Jadi kita tawarkan apa adanya, deskripsinya itu dengan harga sekian, reseller sekian, kalau mau beli banyak sekian, atau mungkin untuk harga customer sekian. Kita share sesuai detail deskripsi barang yang kita tawarkan. Kalau memang itu impor, kita bilang impor. Kalau itu memang lokal, kita bilang lokal. Karena apa? Karena bahan dan kualitas serta harga tidak dapat tidak dapat disamakan. Ada pepatah bilang mungkin ada harga ada rupa. Ya istilah kualitas yang saya beritawarkan. Kenapa saya beritawarkannya ini lebih mahal? Karena kualitasnya impor. Untuk sisi lain, mungkin untuk jam tangan ini kenapa lebih mahal? Ini selain oli atau mungkin kualitasnya lebih bagus, super, saya berani jamin untuk kasih garansi. Misalnya ada garansi ini, garansi itu, garansi mati dan lain sebagainya. Etika dalam perusahaan ini dijalankan sesuai dengan cara ya saling menghargai dan menghormati sesuai dengan posisi masing-masing. Etika sangat penting bagi perusahaan kami, karena dengan komunikasi yang baik akan berjalan hubungan yang baik dan hasil yang baik. Misalnya saja dalam hal pengagihan invoice, jika kita beretika yang baik, berkomunikasi yang baik, klien lebih peduli terhadap yang kita sampaikan, sehingga pembayaran pun menjadi lancar. Bagaimana membangun dan memelihara praktek etika bisnis itu berjalan dengan baik? Menurut Anda bagaimana? Peliharanya tentu kita selain bersikap jujur adanya, kita mencoba memberikan garansi kenyamanan. Atau dalam hal ini begini, yang saya memberikan garansi kenyamanan adalah kita menjual barang itu nggak sekedar hubungan antara penjual dan pembeli, tapi kita langsung lanjutkan lagi bagaimana supaya silaturahmi yang terjalin atas kerjasama atau proses jual beli yang kita miliki tidak hanya putus sampai orang itu beli sama kita. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa untuk berkesinambungan, continue, lanjut supaya tetap bagaimana kita dipertemukan secara baik-baik. Maka kita harus melihara itu hubungan antara penjual beli semakin baik pula, karena saya yakin sesuatu hal yang baik tentu akan berdampak besar bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Etika itu ya dengan cara kita mengedukasi dan mensosialisasikan kepada setiap asosiat ketika pertama kali masuk. Dan training dari perusahaan, dan apabila ada komunikasi penting yang harus disampaikan ke klien, maka kita review dulu sebelum disampaikan ke klien. Apakah ada budaya yang spesifik dan unik yang dijalankan di perusahaan Bapak? Bisa diceritakan salah satu yang menonjol? Dulu saya pernah punya program bahwasanya untuk di
hari Jumat, khusus hari Jumat itu semua pengiriman atau semua yang melakukan sistem pengiriman pemesanan itu saya gratiskan, ongkos pengiriman saya tanggung. Nah, jadi di situ agar apa, harapan saya para subordinat saya atau reseller itu biar lebih semangat, bahwasanya memang nggak ada ongkir yang diberikan kepada mereka. Nah, itu khusus Jumat, hari Jumat kemana aja mungkin selama di kisaran Pulau Jawa saya gratiskan. Budaya usaha yang spesifik dan unik dijalankan itu ya seperti kita saling membeli tanpa saling merendahkan. Terus jika ada yang ulang tahun biasanya kita adakan acara kecil-kecilan dan makan-makan aja. Teamwork, dengan budaya teamwork ini maka masalah apapun di perusahaan kami bisa diselesaikan bersama. Bagaimanakah proses pembentukan budaya perusahaan? Aturan atau budaya yang ingin dikembangkan untuk diciptakan untuk membentuk karakter usaha itu berkembang, mungkin salah satunya adalah dibentuk suatu deskripsi grup atau deskripsi aturan. Deskripsi aturan itu contohnya begini, kita menciptakan aturan grup, misalnya untuk aturan grup ini reseller nggak dibatasin, satu misalnya pembelian minimal itu juga nggak ada pembelian minimal. Nah, misalnya itu diciptakan. Dengan demikian kita memberikan stimulasi kepada para reseller kita bahwasanya dalam sistem online ini kita nggak bisa memaksakan mereka harus target kejar sekian dan sekian. Enggak. Kalau saya nggak sampai menerapkan beberapa target yang harus dijual, enggak. Karena ini murni bisnis dari online marketing. Jadi kita ciptakan budaya bagaimana kita menanamkan rasa kepercayaan kita untuk ditaruh kepada para reseller kita. Jadi saling percaya. Proses pembentukan budaya itu ya berjalan dengan sendirinya gitu aja, karena kita kan di sini itu sifatnya seperti kekeluargaan. Setiap hari Senin pagi di perusahaan kami dilaksanakan sharing insight bergantian tiap minggunya, diisi oleh perwakilan masing-masing departemen. Apakah ada program corporate social responsibility dalam perusahaan Bapak? Bisakah dijelaskan secara ringkas? Ya, kita biasanya sih sebelum ada wabah ini itu saya tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu mengadakan suatu sharing community itu atau sharing positive energy, itu berbagi energi positif untuk menumbuhkan lagi semangat juang para reseller kita. Jadi dari suatu program tersebut itu ada program sharing energi positif di mana semua reseller saya kumpulkan dalam suatu forum, dalam suatu ruangan. Nah, kita diskusi. Nah, ini ada reseller yang kencang, terus ini ada reseller yang sedang penjualannya, dan ini ada reseller yang biasa-biasa aja, ada lagi reseller yang mungkin kurang dalam penjualan. Ya saya nggak mau untuk menghakimi reseller yang kurang, reseller yang saya pun nggak mau memuji. Nah, di situ saya tujuannya untuk mengumpulkan dalam satu program yang saya bikin adalah saling sharing positif energi atau energi positif, di mana energi tersebut nanti bisa kita contoh, misalnya untuk yang bagus-bagus, untuk reseller A penjualannya sebulan bisa sampai segini, resepnya apa. Nah, mungkin kan dari situ kita berbagi ilmu. Contohnya untuk dunia seperti yang CSR itu tentu ada ya, baik yang secara formal maupun informal, dan saya berharap program CSR itu bisa berjalan dengan rutin. Ada kegiatan CSR terakhir yang dilaksanakan oleh perusahaan kami, yaitu medical check up gratis dan pembagian bak sampah bagi warga sekitar perusahaan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.